Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafia Sungkar dengan NIM 203141116 dari kelas 6H Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Liha Raudina Izzati, Magister Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Micro Teaching. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan dalam pembelajaran yang ke-1. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah kalian mengenal nama-nama para pahlawan dan sikap kepahlawanan yang dimiliki masing-masing pahlawan, kalian dapat meningkatkan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan kerajaan masa Islam di masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu diharapkan kalian bisa menggali informasi dengan menyusun kembali informasi yang sudah diperoleh dan informasi yang baru diperoleh atau diketahui dari suatu bacaan. Dan tujuan yang terakhir yaitu diharapkan juga kalian bisa membuktikan sifat-sifat cermin dengan melakukan percobaan secara individu di rumah masing-masing dengan menggunakan benda-benda di sekitar kalian. Nah, setelah ini Ibu akan mengenalkan para tokoh pahlawan yang ada pada masa kerajaan Islam. Yang pertama, dari Provinsi Aceh itu ada Cut Nyak-Dien. Kedua, dari Provinsi Sumatera Utara ada Sisingamangaraja ke-12. Ketiga, itu dari Provinsi Jawa Barat ada Dewi Sartika. Lalu yang keempat, dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada Pangeran Diponegoro. Kelima, dari Provinsi Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari. Dan yang terakhir dari Provinsi Maluku ada Kapiten Patimura. Nah, kalau Kapiten Patimura sepertinya juga sudah biasa kalian jumpai ya, yaitu di uang kertas seribuan. Kalian mengenal nama-nama pahlawan, kita akan mengenal sikap yang dimiliki oleh masing-masing tokoh. Yang pertama ada Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien adalah tokoh pahlawan wanita yang berani dan pantang menyerah memimpin perjuangan rakyat Aceh untuk mengusir Belanda bersama suaminya Tengku Umar yang kebetulan juga merupakan pahlawan nasional. Lalu yang kedua ada Sisingamangaraja ke-12. Beliau berjuang menentang kekuasaan Belanda di Tapanuli, Sumatera Utara. Beliau juga pernah ditawari menjadi sultan di Tanah Batak oleh Belanda. Akan tetapi dengan sikap tegas dan berani, beliau menolak tawaran tersebut dan terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, yang ketiga ada Dewi Sartika. Beliau juga merupakan pahlawan wanita yang mendirikan sekolah istri. Beliau gigih dan pantang menyerah memperjuangkan pendidikan wanita Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Lalu ada Pangeran Diponegoro. Beliau cinta tanah air dan berani melawan penjajah yang memasang patok di tanah makam leluhurnya yang berada di desa Tegalrejo, Yogyakarta. Yang kelima ada Pangeran Antasari. Beliau dengan rela berkorban dan membela kebenaran memperjuangkan kebebasan rakyat Banjar dari penindasan penjajah Belanda dan mengusirnya. Lalu yang terakhir ada Kapitan Patimura. Beliau juga dengan gigih dan berani membela rakyat dan mengusir Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, selanjutnya kita akan membahas sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dan kita terapkan di masa sekarang.
Nah, yang pertama itu adalah kita gigih dan pantang menyerah dalam belajar. Yang kedua yaitu rela berkorban demi kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu berani jujur dan membela kebenaran. Dan yang terakhir yaitu cinta tanah air dan mengikuti upacara dan membeli produk dalam negeri. Nah, selanjutnya yaitu menuliskan informasi berdasarkan pada gambar yang ada di tabel. Nah, pastinya setiap teks bacaan itu memiliki informasi yang penting yang dapat kita temukan setelah kita membacanya. Nah, di sini misalnya kalian sudah memiliki informasi nih sebelumnya. Nah, informasi tersebut contohnya seperti ini. Saya memiliki contoh 2. Yang pertama yaitu Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Yang kedua yaitu Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Nah, walaupun telah memiliki beberapa informasi, kita dapat mencari informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskan semua informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah diketahui maupun informasi yang ingin diketahui lebih lanjut. Belum masuk pembelajaran yang terakhir. Nah, di sini terdapat gambar seorang anak yang sedang bercermin di depan kaca untuk melihat dirinya di depan kaca. Nah, dari anak tersebut dapat kita ketahui bahwasanya cermin itu adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Nah, berdasarkan bentuknya sendiri, cermin itu dibagi menjadi 3, yaitu ada cermin datar, cermin cekung, dan yang terakhir yaitu cermin cembung. Nah, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat bayangan cermin. Nah, yang pertama ada cermin datar. Nah, sifatnya yaitu yang pertama, ukuran, besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri dalam bayangan cermin. Nah, yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya, yang artinya bayangan dapat dilihat di dalam cermin, akan tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, contoh dari benda yang menggunakan cermin datar yaitu pada cermin rias. Bayangan dari cermin cekung yaitu yang pertama, jika benda berada dekat dengan cermin, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar dan semu atau maya. Yang kedua yaitu jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Nah, ini contoh dari cermin cekung. Ada sendok bagian dalam, lampu mobil, dan senter. Itu sifat bayangan dari cermin cembung, yaitu yang pertama semu atau maya, lalu tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Nah, di bawah ini adalah contoh dari cermin cembung, yang yaitu sendok bagian luar dan kaca spion. Nah, dapat kita simpulkan, kita tadi belajar nama-nama pahlawan, terus sikap para pahlawan. Ada pahlawan Cut Nyak-dien, Pangeran Antasari, Diponegoro, Kapitan Patimura, terus ada Sisingamangaraja, dan masih banyak lagi. Terus kita juga belajar mencari informasi yang sudah diketahui dan ingin diketahui lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu kita juga sudah belajar sifat-sifat bayangan pada cermin. Nah, cermin tadi dibagi menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung.
Nah, mungkin itu saja pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja simulasi micro teaching untuk tugas akhir dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.